Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Robin Jaya Motor. Alhamdulillah teman-teman, di siang hari ini Robin Jaya Motor dapat orderan masang angkot jurusan pada Rincang Ciomas yang berwarna kuning. Dia request kaca film hijau merek Sun Protect. Samping-samping belakang ini 60% nanti, dan kaca depannya pakai 40% Sun Protect hijau. Ini udah ditempel satu tuh, udah ada yang terpasang. Ini Om Deddy lagi nyetak. Nah, ini saya kebagian masang manasin belakang dulu. Yang masangnya nanti Om Arab aja, saya nanti fokus di kaca depan. Ini kita panasin seperti biasa pakai hair dryer hot gun. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan ya, pas kita motong atau ngemal, cutternya harus benar-benar tajam. Kalau udah sedikit tumpul, mendingan kita potahin terus kita lanjut potong lagi. Nah, jadi bener cutternya harus bener-bener baru, soalnya takutnya kalau udah nggak tajam nanti baret di kaca. Kalau udah baret nanti urusannya kan bisa lebih ribet lagi. Nah, itu aja. Udah kelihatan kan warna hijaunya teman-teman tuh. Kita gulung kembali, nanti kita serahkan ke Om Arab yang bagian masangnya. Kita nanti ke depan aja biar proses pengerjaannya lebih cepat. Nah, setelah filmnya digulung, dibersihin kembali, nah kita lanjut. Nah, kita udah mulai mau masang kaca depan. Pertama-tama kita bersihin dulu kaca depannya dengan tisu supaya pas nanti gelar kaca filmnya tidak ada pasir ataupun kotoran yang nanti ikut nempel pas kita masang kaca film dari dalam. Nah, kita gelar dulu kaca filmnya dengan perlahan-lahan dan pastikan tidak ada celah kaca yang ongkong biar pas. Setelah itu kita potong bagian yang pinggir-pinggirnya yang melebihi kaca yang akan kita pasang. Di sini sebetulnya karena kondisinya di luar dan ada pelebaran jalan, makanya banyak debu, dan angin juga kalau siang hari cukup kencang karena ini musim penghujan. Jadi anginnya kencang banget, makanya kita ikat tuh pinggirannya biar enggak terbang lah. Nah, bagian bawah juga ya ada yang lebih, kita potong juga nanti biar pas manasinya cetaknya lebih enak. Tuh, ini aja angin tuh udah terbang, anginnya kencang. Seperti biasa untuk kaca depan ataupun kaca belakang, sebelum kita emal atau kita cetak, kita panasin dulu pakai hair dryer biar rata mengikuti bentuk kaca, supaya pas pemasangan di dalamnya tidak ada gelembung untuk yang bisa menimbulkan bintik, karena bintik itu bisa dari faktor yang gelembung. Jadi pas gelembung itu kan air masuk ke dalam film tuh, nanti kadang bisa menimbulkan bintik itu. Apalagi nih nanti ini kan pinggir-pinggirnya list karet nih, bukan list kaca nih. List karet itu biasanya banyak kotoran,
makanya harus bener-bener nyetaknya bener-bener rata bentuknya seperti kacanya. Nah, untuk memanaskan kaca film sih sebetulnya mah kalau motongnya urat nih seperti ini enak banget dipanasinya. Tadi saya motong ukuran kaca depan Suzuki ini, angkot ini ukurannya 70 aja udah lebih, 70 kali 145 udah lebih. Kita motong urat istilahnya biar enak manasinya. Nah, sebelum kita potong kita kasih air dulu supaya bisa digusar geser ini, karena untuk pinggirannya list karet harus kita renggangin minimal 2 mil dari karet itu biar nggak mentok di karet pas masangnya, karena kalau mentok di karet nanti bisa menimbulkan gelembung dari pinggir dan itu bisa menimbulkan bintik akibatnya. Kita renggangin nanti 2 mil, kita cetak seperti biasa pakai cutter yang tajam biar langsung putus tuh, terus nggak menimbulkan baret. Untuk pemasangan kaca film di mobil angkot ini sebetulnya sih disebut gampang ya gampang, tapi kesulitannya karena kacanya banyak kalau angkot itu. Belum lagi kita buka baut-baut itunya, baut yang pegangan kaca gesernya itu kadang banyak yang selek, susah dibuka. Nah, ini lanjut kita nih udah mulai mau masang kaca film dari dalam. Sebelum kita tempel dari dalam wajib kita bersihin dulu pakai cutter, utamakan cutternya tajam lah biar enggak baret ya. Bersihin harus teliti, detil, tidak boleh ada kotoran, pasir ataupun bekas lem yang dari film lama, supaya nanti pas masangnya hasilnya maksimal. Ini kalau udah bersih, benar-benar bersih, dan kita udah memastikannya benar-benar bersih dengan diusap pakai tangan rata, nggak ada yang rata. Nah, sebelum kita tempel satu lagi tahap keduanya kita cleaning kacanya, memastikan bahwa kaca film ini kacanya udah bener-bener bersih. Nah, pinggiran juga kan ada kadang suka masih ada air tuh pas cleaning, kita bersihin juga pakai tisu pinggirannya. Ini karena lagi di depan ada pelebaran jalan, otomatis tuh banyak debu. Nah, makanya kita tertutup aja, meminimalisir kotoran debu yang terbawa oleh angin. Setelah benar-benar bersih tadi kita cleaning, kita semprot lagi kacanya biar nanti pas nempelinnya licin kacanya, kaca filmnya bisa gusar geser. Nah, seperti biasa sebelum ditempel kita tadi kan kacanya udah semprot tuh kacanya, sekarang kaca filmnya kita semprot, kita buka dulu covernya, plastiknya, kita pastikan bahwa semuanya udah kena air semua dan harus rata itu, nggak boleh tidak, karena kalau seandainya airnya nggak rata
nanti pas kita tempel kan otomatis gak langsung pas, pasti harus digeser. Nah kalau nggak rata itu bisa ini keras pas gesernya. Makanya harus ngasih airnya merata, rata banget tuh, terkena semua, baik itu di filmnya ataupun di kaca filmnya. Nah, hari ini saya masang sendiri, nggak apa-apa lah biar cepet. Yang bagian belakang nanti Om Deddy sama Om Arab, saya bagian depannya biar cepet selesai. Nah kita lanjut nih, pas nempelinnya kita pastikan bahwa kanan kirinya udah nggak ada yang ngongkong, ada yang bolong. Kita pastiin semuanya udah benar-benar tidak ada yang ngongkong. Setelah itu kita serut pakai karet, dan sebelum kita serut nih pintunya dibuka dulu nih, sebabnya engap nih, karena sampo kan itu ke paru-paru agak menusuk gitu, baunya bikin engap. Jadi biar ada sirkulasi udara, kita pintunya kita buka dulu, kita pastiin dulu sebelum kita serut pakai karet bahwa tidak ada yang ngongkong. Kita serutnya berbentuk seperti plus dulu supaya enggak geser. Nah bentuknya plus dulu ya teman-teman, atas bawah pinggir kanan kiri. Nah setelah nyerutnya tadi berbentuk plus, kita serut lagi dengan kekuatan tenaga nih biar airnya keluar sempurna, keluar semua, bukan sempurna, aduh salah ngomong nih, maklum lah teman-teman lah, kita masih tahap belajar lah. Sekarang yang ke bagian kanannya sama tadi seperti yang kiri, kita serut pakai tenaga. Kalau nyerut nggak pakai tenaga itu kadang bisa menimbulkan patah, jadi kaca filmnya patah. Dan salah satu kelemahan dari kaca film, kalau udah patah itu udah nggak bisa dibenerin, nggak kayak sunblock, kelihatan langsung bentuknya putih kalau udah patah ya. Tapi alhamdulillah, makanya harus hati-hati. Nah setelah itu, setelah kita serut tidak ada airnya, tinggal pinggirannya, kita sodok-sodok pakai sodokan kecil sama tisu biar airnya benar-benar keluar semua. Nah kita lanjut, setelah kaca depan kita pasang, ini kita lanjut ke pintunya, kita cetak dulu. Ini pintu tadi pakai sun protect hijau 60%. Kalau depan tadi kan hijau sun protect 40. Kalau yang di pintunya lebih gelap lagi 60%. Kita cetak lagi seperti biasa. Untuk pengemalan pintu kanan kirinya harus dilebihin ya, sekitar 2 mil lah untuk angkot mah ini. Nih sekarang karena kaca pintunya 2, kita mal 2 juga. Sekarang kita masih mal pintu yang untuk sebelah kirinya. Kita pas pengemalan pintu kita harus memperhatikan jangan sampai kita ngemalnya satu sisi pintu 2 kali alias double. Dan untuk tukang kaca film saya rasa pernah mengalamin lah ngemal kebalik alias double itu. Seandainya pintu kiri 2 kali ataupun sebaliknya itu pasti mengalamin lah. Nah biar enggak kebalik,
masang ngemal pintunya, kita harus gigit cover plastiknya. Seandainya kita ngemal sebelah kanan, nanti cover plastiknya, plastik filmnya posisinya di dalam, dan untuk sebelah kiri nanti cover plastiknya posisinya di bagian terluar dari kaca film itu, jadi untuk sebelah kiri. Dan sebelum masang kaca film, yang wajib itu pasti kita ngebersihin kacanya sebersih mungkin, semaksimal mungkin, biar nanti hasil pemasangannya juga maksimal. Dan satu hal dalam dunia kaca film, untuk masalah bintik itu pasti ada ya teman-teman, karena mau di ruangan tertutup ataupun ruangan terbuka, bintik mah pasti ada. Dan kita sifatnya teknisi kaca film itu mengurangi aja bintiknya, jangan terlalu banyak. Kalau untuk 1-2 bintik dalam dunia kaca film itu hal wajar lah. Dan saya juga udah pernah nyoba biar gak bintik di ruangan ber-AC, kaca filmnya, kacanya kita copot, tetap hasilnya masih ada aja bintik, karena mungkin karena kita di suhu tropis ya, jadi banyak debu panas kan. Kalau debu itu sifatnya, kalau cuacanya panas dia debu itu suka berterbangan tuh, dan kalau suhu dingin dia agak turun dikit sih, walaupun masih tetap aja ada kalau debu mah. Setelah tadi kan saya nempelinnya di dalam tuh supaya nggak begitu bintik, sebabnya anginnya kencang juga. Nah setelah masuk kaca filmnya dan pastikan udah bentuk-bentuknya udah pas, kita serut lagi, dikeringin pakai karet seperti biasa. Dan untuk kaca film hijau ini ngeringinnya cukup pakai karet aja udah cukup. Kita serut 3 kali atau 4 kali serutan, asal rata airnya keluar, nggak perlu kita pakai sodokan yang biru, nggak usah, soalnya kaca filmnya tipis seperti kaca film hitam biasa kayak gitu cara masangnya. Kalau kaca film silver atau film-film yang bagus itu biasanya setelah kita pakai serutan yang karet, dan harus pakai serutan yang biru biar kering, karena dia filmnya tebal. Kalau ini hijau nggak, samalah dengan proses kaca film anti gores masangnya, nggak harus dikeringin pakai yang biru. Dan untuk video yang pakai serutan yang biru itu ada di sebelum ini saya udah upload. Nah kita tuh pas nyetik ini bagian stick, jadi stick itu di kaca film itu istilahnya di motong kaca film bagian atas di pintu, itu stick namanya. Stikannya harus kecil, sekitar 2 mil juga lah, soalnya kalau nggak disetik, atasnya nggak dipotong, suka nyangkut di karet, nanti kan bisa ngeletek. Jadi untuk biar lebih awet, makanya kita setik atasnya. Nah ini udah hampir jadi, udah ada kelihatan birunya, itu yang kita udah bisa bandingkan kan antara kaca depan yang 40% dan pintu yang 60%. Udah ada perbedaan dari segi kegelapan ya, ataupun warna hijaunya, yang 60 lebih hijau dan lebih gelap. Nah ini tampilan yang sudah terpasang semuanya teman-teman. Ini hijaunya tuh muncul kan. Nah untuk kaca depannya nih hijaunya nggak muncul karena faktor cahaya nih, jadi kena sinar matahari dia nggak begitu keluar, tapi pas kita dari dalam tuh kelihatan tuh sangat jelas tuh, kanan kiri supir 60 maupun belakang juga 60. Ini kaca depannya tadi 40, sangat terang masih oke.
tuh terang banget, apalagi ini siang jam 2-an lah. Mantep nih, warnanya bagus, sangat bagus, cantik. Tinggal kita rapihin nih, udah selesai untuk pemasangan kaca filmnya. Terima kasih udah menonton video ini ya teman-teman.